Seorang suami menghabisi istrinya sendiri bahkan sang istri tengah hamil di depan kantor polisi. Sang suami mengungkapkan dirinya cemburu tak terima sang istri adalah laki lain. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Minahasa Utara. Seorang wanita bernama Firja Pakaya biasa dipanggil Iya berusia 30 tahun. Sementara sang suami sendiri bernama Ival atau Rifki Banjar berusia 34 tahun. Saat itu sang istri Ija tengah hamil 4 bulan, bekerja di salah satu koperasi simpan pinjam, dirinya pun ngekos di dekat tempat kerjanya. Ija sendiri sudah menikah dengan sang suami cukup lama, dirinya pun sudah punya 2 orang anak dan kehamilan ini adalah anak ketiga mereka. Namun belakangan ada permasalahan rumah tangga antara Ija dengan sang suami Ival, hingga akhirnya Ija pun memilih kosan di dekat tempat kerjanya untuk lebih mudah. Tiap hari Ija sendiri ke kantor dengan motornya. Seperti di hari itu Ija pun pulang ke kantor. Saat akan pulang dirinya pun sadar kalau ternyata ban motor bocor. Akan memperbaiki motornya, Ija sendiri pun mendorongnya hingga menemukan bengkel. Tepat di bengkel motor tersebut yang di depannya kantor polisi. Saat itu Ija pun duduk menunggu motor sedang diperbaiki. Memang sedang ada masalah dengan sang suami Ival. Beberapa kali sang suami menelpon namun tak diangkat. Ija tak pernah menyangka kalau sang suami datang menemui dirinya ke kantor saat dirinya pulang kerja dan tak ada. Tiba-tiba Iza pun dikagetkan dengan kedatangan sang suami Ipal. Saat itu Ipal datang dengan penuh kemarahan, bahkan Ipal membawa senjata tajam. Ipal membawa senjata tajam jenis badik, langsung menikamkan sang istri Ija beberapa kali hingga akhirnya Ija pun terjatuh. Saat itu Ija pun mencoba melawan Ipal namun tak bisa. Tenaga Ipal kalah kuat daripada Ija sang istri hingga akhirnya Ija pun mengeluarkan cairan merah dan pingsan. Di sana kebetulan memang banyak para warga, bahkan di bengkel pun rame, namun tak ada yang berani membantu mengingat Ival suami dari Iza membawa senjata tajam. Semua kaget histeris namun tak bisa menolong. Setelah melakukan aksinya Ipal pun langsung meninggalkan Iza begitu saja. Nampaknya langsung menyeberang menyerahkan diri ke kantor polisi. Sementara tak lama saat Ival pergi meninggalkan Ija, para warga pun langsung membantu Ija dan membawanya ke rumah sakit. Namun disayangkan, Ija sendiri sudah tak bernyawa saat dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun langsung datang ke TKP dan langsung ke rumah sakit yang langsung dipindahkan ke ruangan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau Iza mendapatkan 9 tikaman senjata tajam hingga mengeluarkan cairan merah. Bahkan tak hanya Ija yang berpulang, bayi di dalam kandungan pun ikut berpulang tak tertolong. Ternyata saat menyerahkan diri ke kantor polisi, mengakui dirinya melakukan penikaman terhadap sang istri dan menghabisi sang istri, Ipal sendiri mengaku dirinya kesal. Motifnya Ipal cemburu kepada sang istri yang diduga adalah laki lain. Bahkan permasalahan rumah tangganya membuat sang istri keluar dari rumah pasti adalah laki lain. Saat pihak polisian menyelidiki dan mengabarkan berita ini kepada keluarga Ija, ternyata pihak keluarga Ija pun membantah. Pihak keluarga Ija mengungkapkan Ipal lah suami dari Ija yang kerap melakukan KDRT hingga kerap cekcok dan membuat tak nyaman, membuat Ija yang ingin fokus kerja demi anak-anaknya lebih memilih meninggalkan rumah. Bahkan belakangan pihak polisian pun tahu kalau Ipar ternyata seorang pengangguran. Dulu dirinya pernah kerja di Bawaslu namun dipecat terkait ada masalah. Hingga akhirnya sang istri lah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dan nampaknya sang istri lebih memikirkan anak-anak daripada sang suami, lebih memilih pergi dari rumah fokus bekerja dan tinggal di kos-kosan. Bahkan belakangan menurut sahabat dari Ija, saat kejadian Ija memang ada masalah keluarga dengan Ival. Saat itu Ija curhat kepada sahabatnya di kantor, Ipal lah yang kelak berselingkuh dari dirinya. Ipal lelaki pengangguran yang kini tak punya pekerjaan, bahkan beberapa kali ketahuan selingkuh, dirinya tak merasa bersalah. Ipal diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya terancam hukuman vonis seumur hidup. Keluarga Ija sendiri tak menyangka kini kedua anak Ija tinggal bersama keluarga Ija. Tak ingin memaafkan sang ayah yang dinilai kerap arogan, kasar, bahkan membuat sang ibu menderita. Kedua anak dari Ipa dan Ija pun kini mengungkapkan kalau sang ayahlah yang bersalah, sang ibu tak pernah berselingkuh, namun sebaliknya sang ayahlah yang kerap berselingkuh dari sang ibu. Apalagi setelah dikeluarkan dari tempat pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, Ipal sendiri malah menjadi pengangguran, tak mencoba pekerjaan lain dan menyerahkan semua urusan kepada sang istri Ija. Bahkan saat tahu sang istri Ija hamil anak ketiga dan ingin lebih fokus mendapatkan keuangan demi anak-anak, ingin fokus kerja, hingga memutuskan keluar dari rumah dan tinggal di kosan, sang suami tak terima.
malah menuduh sang istri ada lelaki lain hingga akhirnya karena cemburu buta lebih memilih menghabisi istri sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.